co-host nanti kalau ada yang rame bisa Iya. bantuin. Habis begini gimana? Apa kabar semuanya? Sudah siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa jam 5 Sudah siap? Untuk persiapan ujiannya gimana? Sedang mempersiapkan. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Mari kita awali pembelajaran pada malam hari ini. Bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini akan kita coba ya, kita bahas tentang tarkib apabila sebuah kalimat itu diawali dengan kata kola, yakulu, kul beserta tasrifnya. Maksudnya di sini kola yakulu itu tidak hanya kola ya, juga tidak hanya yakulu, tetapi beserta tasrifnya baik madi, mudhari maupun amr. Sudah dibaca-baca belum bab ini? Tarkib kola yakulu kul. Sudah dibaca belum? Sudah, tapi masih ada bagian-bagian yang belum paham, Ustazah. Yang mana? Ada yang paham, ada yang sebagian yang belum paham, gitu, Ustazah. Nah, yang belum paham yang mana? Ya, kira-kira yang gimana? Ya, saya coba saya bahas intinya ya. Tarkib pola yakulu. Kalau dulu ya, dulu ketika sebelum angkatan ini ya, sebelum angkatan 9-10 ini dulu, awal mula tarkib itu pokoknya ketemu pola yakulu itu adalah semua sebagai hal gitu. Jadi baru kemudian ditarkib bertingkat-tingkat. Nah itu lebih kompleks ya. Yang sekarang lebih disederhanakan lagi. Jadi kalau peserta menemukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau apapun ada kata kola ya kulu kul ya beserta tasrifnya kola kola kolu kolat kolata kulna sampai habis ya ya kulu ya kulani ya kuluna dan seterusnya sampai habis ya. Kemudian kul kula kuli ya kul kula kulu kuli kula kulna untuk fi'il amarnya ya. Maka setelahnya itu ada 4 perlakuan. 4 perlakuan. Jadi ada 4 aturan hukum yang berlaku setelah kata kola beserta tasrifnya, ya kulu beserta tasrifnya, kul beserta tasrifnya. Apa 4 aturan itu? Yang pertama adalah apabila setelah kola ya kulu kul itu berupa perkataan langsung, maka kata setelah kola ya kulu itu ditarkib sebagai jumlah baru. Ini ya, yang pertama. Perhatikan. Apabila berupa perkataan langsung. Ya, misal Allah berfirman gitu. Kan langsung kan itu. Apa isi firman-nya? Nah, itu kalau berupa perkataan langsung maka kata setelah kola yakulunya ditarkib jumlah fi'liyah fi'il fa'il dan jumlah yang setelahnya akan juga ditarkib sebagai jumlah yang baru. Baik dia JF maupun JMU. Nah, sampai di sini untuk poin pertama, ada yang mau ditanyakan? Paham enggak artinya? Apabila setelah kola yakulu itu berupa perkataan langsung di sini, paham Mbak Noni? Silakan pakai hijabnya. Sorry. Ya. Paham enggak maksud pernyataan di sini? Apabila setelah kola yakulu itu berupa perkataan langsung, paham kan?
Misal saya ngomong sama Mbak Yeti. Ya, kola. Misalkan. Mbak Yeti, tolong tutup pintu. Itu perkataan langsung enggak? Ya, langsung. Langsung. Nah, itu maksudnya. Maka apabila berupa perkataan langsung, maka itu Jumlah baru. jumlah baru. Nah, yang kedua, apabila setelah kola yakulu itu ada jar majrur, ya kan? Berarti kan bukan berupa jumlah, benar nggak? Iya. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu sangat mudah apabila setelah kola yakulu itu ada JF atau JMU gitu. Gampang kan? Nah, maka dia kan pasti jumlah baru. Ya enggak? Iya. Nah, apabila setelah kola yakulu itu ternyata bukan jumlah tetapi sibeh jumlah, ya kan? Jar majrur itu sibeh jumlah bukan? Ya, sudah jumlah. Nah, untuk membedakan dengan yang pertama maksud saya. Nanti supaya ketika masuk ke kalimat itu mudah. Apabila setelah kola yakulu itu berupa sibeh jumlah, ya, khususnya berupa JM, jar majrur, maka langsung aja ditarkib sebagai hal, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, apabila setelah kola yakulu ternyata ada isim nasab, maka isim yang nasab itu ditarkib sebagai maf'ul. Kan maf'ul itu i'rabnya selalu nasab, benar nggak? Nah, kemudian yang keempat, aturan mainnya, apabila setelah kola yakulu itu ada perkataan di mana perkataan itu berupa sifat, sifat dari perkataan. Kola, kaulan, sadidan. Jadi hampir seperti ini ya. Maf'ul mutlak tahu ya? Iya. Kola, kaulan, ya kan? Kan itu berarti kaulan itu sifat dari perkataan, ya kan? Berkatalah yang benar, ucapkan dengan perkataan yang benar. Nah, itu adalah nanti ditarkib sebagai bainatul kalam. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kupas satu persatu dari masing-masing contoh. Ya, kita masuk ke kaidah yang pertama, ya kan? Apabila setelah kola yakulu itu adalah perkataan langsung. Perhatikan, ini ada beberapa contoh, ada 3 contoh. Saya tadi bilang apa? Ciri dari perkataan langsung setelah kola yakulu itu kita nemu jumlah lagi gitu loh. Tahu kan artinya kalimat, ya kan? Yeah. Kita menemukan jumlah baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah mubtada'iyah. Maka di situ sudah pasti, ini pasti kaidah pertama yang berlaku. Gitu loh maksud saya. Iya, paham. Ya, paham ya sampai di sini. Tapi apabila setelah kola yakulukul itu sifat jumlah, maka itu berlaku kaidah yang kedua gitu. Ditarkib sebagai apa setelah kola yakulukul? Hal, pintar. Kalau setelah kola yakulukul berupa jumlah, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah mubtada'iyah, berarti ditarkib sebagai apa? Jumlah baru. Jumlah baru. Karena itu ciri dari perkataan langsung. Kaidah yang pertama. Silakan yang lagi berbicara mic-nya dimatikan ya kalau tidak digunakan ya supaya tidak mengganggu. Contoh ya, kul artinya apa kul? Katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Engkau. Domir. Orang yang diperintah. Anta. Domir anta. Anta. Kul fi'il apa ini? Fi'il amr. Kul fi'il amr, domirnya anta, fa'ilnya Anta. Itu ya. Sekarang cara narkib lebih mudah itu kayak gitu. Kul fi'il amr, domirnya anta, fa'ilnya anta. Nah, kalau kita sudah bisa mengucapkan seperti itu,
maka targetnya pasti jumlah fi'liyah fi'il fa'il gitu loh. Iya. Gampang kan? Ya. Ya. Kul fi'il amr, domirnya anta, fa'ilnya anta. Ya. Qalu, ya misalkan fi'il madi, domirnya hum, fa'ilnya Hum. fa'ilnya Hum. gitu. Jadi maksudnya antara domir dan fa'il kan sama itu. Ya kan? Domirnya hum, fa'ilnya hum. Domirnya anta, fa'ilnya anta. Ya Itu Ustazah. untuk menunjukkan kepada kita, ke memori kita, memberitahu ke memori kita bahwa fa'ilnya itu berupa fa'il domir gitu loh. Gampang ya? Gampangnya kan begitu. Nah, maka setiap ketemu kata kerja langsung sebut. Kul fi'il apa, domirnya apa, fa'ilnya apa. Nah, dari situ kita akan lebih mudah untuk menulis apakah dia JF fi'il fa'il ataukah dia JF fi'il. Begitu maksud saya. Bisa dipahami? Bisa insya Allah. Jadi kalau misalkan kola gitu ya. Kola ya kulu. Kola fi'il madi domirnya huwa. Maka kita baru lihat setelahnya itu ada isim rofa atau enggak kan gitu ya. Iya. Kalau ada isim rofa berarti kola fi'il madi ya kan? Itu toh fi'il madi Fi'il saja. huwa maka setelahnya menjadi fa'il apabila mudzakkar. Tidak kola fi'il madi domirnya huwa, fa'ilnya lihat dulu gitu ya. Kalau domirnya huwa kan lihat dulu ya. Kola fi'il madi domirnya huwa, fa'ilnya lihat dulu. Ya kan? Berarti khusus domir huwa dan hiya kita lihat dulu di belakangnya ya Ustaz. Iya, makanya seperti itu caranya kita sendiri ketika menarget. Ketika kita menulis mengerjakan itu loh, paham maksud saya? Iya. Ya, kola fi'il madi domirnya huwa, fa'ilnya lihat dulu. Lihat dulu. Iya kan? Karena Iya. kan kita posisi menarget, nggak usah di mantra yang panjang gitu. Lihat dulu, itu kan malah lebih ingat kan kita ya. Gitu. Yakulu fi'il mudhari domirnya huwa, fa'ilnya lihat dulu. Kalau huwa hiya dulu. Ya. Kemudian qalat fi'il madi domirnya hiya, fa'ilnya lihat dulu. Kan khusus huwa dan hiya aja kita. Iya. Lihat dulu apakah setelahnya ada isim rofa, ya enggak? Iya. Beda dengan qalu, ya. Qala fi'il madi domirnya huma, fa'ilnya huma, kan gitu. Qalu fi'il madi domirnya hum, fa'ilnya hum. Berarti kan jumlah fi'liyah fi'il fa'il langsung. Ya enggak? Iya. Yakulu, yakulani, fi'il mudhari nomirnya huma, fa'ilnya Huma langsung. Yakuluna, fi'il mudhari nomirnya Hum, fa'ilnya hum. Berarti kalau narkib tulisannya jumlah fi'liyah fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah fi'il? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Itu jadi nanti kalau pas ujian kuis ketika ketemu di garis bawah serat ini apa kolu ya kan di garis ini apa langsung aja kita dalam hati kita ngomong sendiri fi'il madi domirnya hum fa'ilnya hum baru dicari jawaban itu mana yang bisa kita centang ya enggak? Iya. Kalau ada domir hum dicentang, ada fi'il madi dicentang, kan gitu. Ada jumlah fi'liyah dicentang, ya enggak? Iya. Enak kan? Enak. Gampang kan? Mudah. Ya, kita belajar yang gampang-gampang. Ya. Jadi tolong yang gampang-gampang ini diingat-ingat. Ya. Diingat-ingat, kemudian diamal. Sekarang kita coba
Kul. Apa artinya? Katakan. Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Entah. Anta. Berarti Anta. fa'ilnya adalah Anta. Anta. maka jumlah fi'liyah fi'il fa'il domirnya Anta. Kita coba ya, langsung kita kerjakan di sini. Kita perlu cari tempat buat mouse. Mouse-nya sudah nggak bisa gerak. Mama mau mie. Beli mie-nya. Si bosan mau mie Indomie. Kenapa Bu dengan Indominya Bu? Belum mute. Ya, coba perhatikan. Ini kita coba ya, langsung kita tulis. Berarti ini sudah ada jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Berarti domirnya apa? Tadi Anta. Oh, anta. Anta. wajib ditulis enggak di bawah? Wajib. Wajib. Iya. Kalau enggak ditulis kan enggak ketahuan siapa fa'il. Ya kan? Iya. Nah, Wajib ditulis. kemudian setelah kul, perhatikan. Ini ada a'udzu. A'udzu. Kita tahu apa artinya a'udzu? Saya Aku berlindung. Aku berlindung. Kira-kira ini jumlah ini jumlah apa sih biar jumlah? Coba nanya. Ya, jumlah. Jumlah. Jumlah fi'liyah apa jumlah mufajaiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau fi'il kira-kira bisa enggak membentuk sebuah jumlah dengan huruf berikutnya? Enggak. Ya. Kalau tidak bisa diapain? Pagar. Pagar. Ya. A'udzu kita tahu ini adalah jumlah fi'liyah, ya kan? A'udzu artinya berlindung. Siapa yang berlindung? Aku. Oh, domir. Ana. Anta. A'udzu. Fi'il Fa'il. Fi'il apa? Fi'il A'udzu. Mudore. Dore, domirnya. Domirnya Ana. Fa'ilnya. Ana. Kalau domirnya ana, fa'ilnya ana, berarti tulisannya jumlah fi'liyah fi'il fa'il apa jumlah fi'liyah fi'il aja? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Nah, karena bukan huwa atau hiya, ya kan? Iya. Nah, gampang kan ternyata? Ya. A'udzu, fi'il mudhari, domirnya ana, fa'ilnya ana, ya kan? Ya. Maka langsung ditulis JF fi'il fa'il, ya kan? Aku berlindung. Kepada siapa aku berlindung? Pada Tuhan. Allah. Pada Tuhan. Pada Robbi. Pada Tuhan. Tuhannya manusia. Pada Tuhannya manusia. Ini ada sibah jumlah enggak? Ada. Ada. Berapa sibah jumlah? Ada. Berapa busur? Ada jar majrur. Jerman. Dua bujur. Dua busur. Apa? Mudah Jar majrur. Mudah ilaih. Mudah ilaih. ilaih. Kita tahu apabila setelah jumlah fi'liyah, ya kan? Apabila setelah jumlah fi'liyah ada jerbi, maka Jar itu majrur. pasti Maf'ul. nah, pintar. Nah, perhatikan ya. Kul, engkau katakanlah, apa isi perkataannya? Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Gampang kan? Ustazah nggak ada tulisannya, Ustazah. Oh, enggak ada tulisannya. Enggak ada tulisannya yang saja. Robbi. Bentar. Tuhannya manusia maf'ul. Ya, kenapa Ibu kira-kira kok itu maf'ul? Maf'ul. Tuhannya manusia maf'ul. Kenapa kok tahu maf'ul itu? Apa? Berupa Ada jerbi. Ada Ya. jerbi. Kedua menjawab pertanyaan a'udzu, A'udzu. berlindung siapa yang berlindung aku, yang berlindung ana, maka ana fa'il.
Kepada siapa Ana berlindung? Kepada Tuhannya manusia. Nah, itu gampang kan untuk mencari maf'ul? Dengan kita membuat pertanyaan pada siapa atau pada apa. Kalau misalkan yang maf'ulnya ini bukan makhluk berakal, ya. Misalkan benda mati, pertanyaannya bukan pada siapa, tapi pada apa. Apa? Gitu. Perhatikan, ini yang kedua. Qalu artinya berkata. Siapa yang berkata? Mereka. Mereka. Hum. Qalu fi'il, Hum. fi'il apa? Fi'il madi. Mudhari. Fi'il madhi, domirnya. Hum. Madi. Berarti kalau sudah domirnya hum, fa'ilnya hum, berarti jumlah fi'liyah fi'il fa'il apa jumlah fi'liyah fi'il aja? Fi'il fa'il. Jumlah fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Nah, kita cek gitu loh. Apakah setelahnya berupa perkataan langsung? Nah, saya tadi bilang cara mudah untuk melihat apakah setelahnya itu perkataan langsung atau tidak langsung. Gampangnya itu gampangnya itu setelah qala yaqulu itu apakah jumlah gitu loh. Jumlah apa ataukah sibah Nama sesungguhnya kami. Nah, mungkin selama ini peserta tidak berpikir sejauh itu. Yang diingat-ingat setelah qalu itu perkataan langsung. Kadang kita kan susah untuk mengetahui ini perkataan langsung atau bukan gitu kan pikirnya. Benar nggak? Ya. Nah, maka ternyata ada cara mudah untuk menemukan itu. Apabila setelah qala yaqulu kul ini juga berupa sama-sama jumlah, gitu kan? Iya. Maka bisa disimpulkan itu perkataan baru, jumlah baru, gitu kan? Tapi kalau setelah qala yaqulu itu sibah jumlah, berarti bisa hal, bisa maf'ul, ya kan? Bisa bayinatul kalam. Kan gitu. Pokoknya bukan jumlah. Ya. Ya. Sudah? Biar nggak bingung. Iya. Ya, Ustazah. bukan enggak usah terlalu lama mikir kalimat qala yaqulu setelahnya dibaca sampai mumet gitu, panjang gitu. Padahal ini jumlah panjang gitu. Ini kira-kira kalimat jumlah baru, perkataan langsung bukan ya, gitu kan? Iya. Nah, jadi ada cara mudah untuk apa? Niteni ya, gitu. Untuk apa sih? Niteni itu apa ya bahasa Indonesia? Untuk mengetahui. Nah, Memperhatikan. ya, perhatikanlah kata-kata setelahnya itu jumlah atau bukan gitu ya. Berarti kan jumlah jajar jumlahnya kan? Ya, gampangnya begitu. Antara lain cirinya seperti itu. Ya. Qalu jumlah fi'il madhi, domirnya hum, fa'ilnya hum. ya, maka ditulis hum, ya kan? Jumlah fi'ilnya fi'il fa'il karena bukan huwa, bukan hiya. Bukan iya. Kemudian setelahnya qalu ternyata kita ketemu inama. Inama, kemudian setelah inama ada nahnu, domir jatuh di awal kalimat. Berarti jumlah apa itu? Jumlah mubtada ya. Karena bukan fi'il. Kita tahu inama ditarkib sebagai apa? Tanda baca. Bisa. Jadi tahu nggak ceritanya kenapa kok inama itu ditarkib tanda baca? Inna katamu ma. Ya, kenapa? 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 Inna kok ditarkib tanda baca? Kenapa? Alasannya? Inna katamu ma. Karena jumlah baru. Karena Kenapa? sifatnya inna tidak berlaku. Pinter itu jawabannya. Siapa yang jawab itu tadi? Siapa? Saya Ustazah. Sebut nama.
Ida Hafiz. Ya, Mbak Ida. Ya itu alasannya. Ayo Mbak Ida, ucapkan sekali lagi. Kenapa kok inama ditarget sebagai kok Tanda baca. tanda baca, bukan taukid atau bukan IMK? Kenapa tadi Mbak Ida? Karena fungsi ina dengan adanya ma tidak berlaku lagi sebagai apa? Tanda baca. Ya. Sebagai Jadi inna itu asal mulanya kan inna nasoba rofa'u, ya kan? Sesuai judulnya di kolom huruf itu loh. Benar enggak? ya. Ya, isim inna. Ya, jadi inna nasob. Inna menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Inna nasoba rofa'u, ya kan? Nasob menasobkan mubtada, rofa'u merofakkan khobar. Nah, kalau dia ketempelan ma, inna ini mati fungsinya, mandul. Dia enggak bisa beramal karena terhalang oleh ma, gitu loh. Jadi ma-nya itu akhirnya ketika inna ketempelan ma, mubtada tetap rofa, khobar tetap rofa. Kembali ke kaidah asal. Jadi inna ini jadi tidak berfungsi, kan mandul ya, gitu. Iya. Jadi mati fungsinya. Yang tadinya nasoba rofa'u itu tidak bisa lagi. Pada khobar. Kan mubtada rofa, khobar rofa gitu kan. Iya. Nah, dia tidak bisa lagi inna itu menasobkan mubtada gitu. Akhirnya kata setelah inama mubtadanya tetap rofa, khobarnya tetap rofa. Jadi mati dia fungsinya. Dan inna ketika ketempelan ma itu menimbulkan arti yang baru, yaitu bukan sesungguhnya apa yang. Inna kan sesungguhnya, ma apa yang, ya kan? Sesungguhnya hanyalah. Itu menjadi sesungguhnya hanyalah. Jadi maknanya ada pembatasan. Kalau sudah hanyalah itu kan pembatasan, ya kan? Ya. Nah, itulah maksudnya inna itu dibatasi fungsinya. Mati akhirnya, langkahnya mati, ya. Jadi itulah sedikit dongeng ya. Dongeng di malam hari buat pengantar tidur. Kenapa nama ditarget sebagai TB? Semoga ingat. Tanda baca. Ya. Ditarget sebagai TB bukan sebagai IMK, juga bukan sebagai taukid. Nah, setelah TB ketemu domir. Domir bisa enggak membentuk sebuah jumlah dengan setelahnya? Tidak. Tidak bisa. Domir itu manja, ya maunya digandeng, enggak mau gandeng. Nahnu muslihun. Ya, tahu domir itu manja. Bihim, bikum, loh maunya digandeng toh? Ya enggak? Dia kan enggak mau gandeng. Ya kan? Alaikum, alaihi. Berarti digandeng apa gandeng itu? Gandeng. Digandeng. Makanya saya bilang domir itu manja. Gampang kan diingat. Maka kalau ketemu domir, enggak mungkin dia mau gandeng kata belakang. Pasti Pak, agar. Domir jatuh di awal kalimat, berarti apa? Jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah menjadi Mubtada. Mubtada khobar muslihun khobar. Nah, perhatikan. Mubtada sudah ketemu, hanya sisa satu kata. Ya, ini adalah Khobar. khobar. Khobarnya rofa. Tanda rofanya apa ini? Wow. Huruf apa harokat? Huruf apa harokat? Huruf waw. Huruf waw. Kan sudah saya jelasin. Tanda-tanda i'rab. Ada dengan huruf, ada dengan harokat. Lupa. Ya. Jadi ini khobarnya rofa. Tanda rofanya huruf waw. Huruf, ya, bukan harokat. Karena jamak. Kalau satu muslihun. Dua muslihani. Lebih dari tiga muslihuna. Ya, lebih dari dua. Jadi ini jumlah baru, ya. Isi perkataannya, mereka berkata, apa isi perkataannya? Sesungguhnya kami
Ya, ini kalau ditarjim ini dipecah caranya. Ya, kalau perkata ini digandeng. Innama sesungguhnya hanyalah. Ya, kalau perkata innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami musyrikun, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi ketika membuat terjemah lengkap ini justru dipecah. Ya, sesungguhnya kami hanyalah, karena maknanya pembatasan, membatasi ina, ya enggak? Ya. Sesungguhnya kami hanyalah apa? Orang-orang Orang yang melakukan mengadakan perbaikan. Perbaikan. itu caranya. Kalau perkata dia menimbulkan terjemah baru digandeng, innama sesungguhnya hanyalah, tapi kalau kita membuat terjemah lengkap malah dipecah. Sesungguhnya kami Hanyalah. jadi sesungguhnya kami dibatasi, ya kan? Ya. Informasi tentang nahnu ini dibatasi. Hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, bukan yang lain, gitu loh. Itulah makna inama yang penjelasan tentang inama. Jadi kalau di perkata digandeng, kalau digandeng malah dipisah. Dipecah. Jadi kalau kalau dipisah minta digandeng, kalau digandeng minta dipisah. Apakah itu? Domir. Kalau dipisah minta digandeng. Kalau dipisah minta digandeng. Innama sesungguhnya hanyalah. Kalau digandeng minta dipisah. Apakah itu? Domir. Apakah itu? Innama. Innama. Kok domir itu bagaimana ceritanya? Kok dari tadi kita bahas tentang inama kok bisa domir itu loh. Ya. Jadi inama kalau dipisah, maksudnya kalau dipisah itu kalau kata minta digandeng. Langsung inama sesungguhnya hanyalah. Tapi kalau digandeng membuat terjemah lengkap malah dipisah. Itulah inama. Inna sesungguhnya nahnu kami hanyalah orang-orang yang melakukan Perbaikan. paham ya? Ini sedikit cerita. Ya, sedikit cerita tentang inama. Supaya menyan tahu kenapa inama itu kok di-TB-kan. Bukan IMK, bukan taukid. Padahal setelahnya kan domir, ya enggak? Iya. Kalau tanpa ma inna nahnu, berarti inanya ditarget sebagai apa? Taukid. Pintar. Itu namanya pintar, paham? Ya. Oke, saya hapus ya. Kita sekarang masuk ke yang ketiga. Pelan-pelan tapi jangan paham. Ya. Kola, fi'il, Mati. domirnya. Huwa. Fa'ilnya, Lihat dulu. lihat dulu. Setelahnya ternyata kok fi'il amar. Tidak ada isim rofa, bukan isim. Ya kan? Berarti kola fi'il madi, domirnya huwa, fa'ilnya huwa. Itu. Karena setelah kola ketemunya ya Adamu. Meskipun Adam ini rofa, tapi ada nida. Paham ya? Terdalam nida kan? Ya. Ya, berarti kan enggak boleh dijadikan fa'il. Ya kan? Ya. Kok kola dia berkata, wahai Adam. Nah, wahai Adam ini kan nida ya. Ini tidak usah ditarkib ya. Tidak usah ditarkib. Kosong ya. Nida kan tidak ikut ditarkib kan? Ambi. Ini ambi apa ambi?
Beritahukanlah mereka. Dan mau nanya, ini satu kata apa dua kata? Dua. Dua. Dua Tapi kata. sama Apa hum. sama apa? Kata Ambi. ambi sama hum. Amar dengan domir. Berarti ada pagar enggak? Ada. Mana? Ambi. Ambi dan Ambi. Ambi. Ambi dan Hum. perhatikan domir itu manja, nggak mau gandeng kata Ya. asli. Ya, ambi. Ya, ambi itu fi'il apa isim? Fiil. Fi'il. Fi'il, ya. Berarti Fi'il dia fa'il. jumlah apa sih dia jumlah? Fi'il fa'il. Jumlah. Saya nanya, Jumlah. ambi itu jumlah apa sih dia jumlah? Jumlah. Kalau Jumlah. jumlah berarti kata setelah Jumlah kola jumlah fi'il. baru atau bukan? jumlah baru. Jumlah baru. Jumlah baru. Ini adalah jumlah fi'il. Ambi, fi'il amr. Domirnya Fi'il amr. Domir anta. Domirnya anta. Fa'ilnya Anta. Anta. berarti Anta. fi'il fa. Fi'il Fa'il fa'il. Fa'il. Gampang ya. Nah, ya. Oke. Hum sama anta sama enggak? Beda. Beda, maka dia pasti Pasti maf'ul. Maf'ul. Maf'ul ya. ya ada domir kok nempel ke fi'il yang sudah punya Domir. Fa'il. ya maka dia pasti maf'ul ya. Terus ada lagi jarbi. Ya, caranya begini. Jar Ambi, majrur. bentar, ambi, beritahukanlah. Siapa yang disuruh memberitahukan? Anta. 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 Kepada siapa Anta. anta disuruh memberitahukan? Pada Pada mereka. hum. Pada Pada mereka. hum. Hum adalah maf'ul. Sekarang masih muncul pertanyaan, apa yang anta Yang diberi. beritahukan kepada hum? Apa? Nama-nama Nama-nama benda. Nah, jadi meskipun ini jar majrur, ini masih maf'ul. maf'ul dua. Karena menjawab pertanyaan ambi. Karena Ya. kalau ini tidak dimaf'ulkan, kalam ini belum sempurna. Ambi, engkau beritahukanlah. Kepada siapa engkau disuruh memberitahukan? Pada mereka. Apa yang hum, apa yang Mereka apa yang beritahukan. anta beritahukan kepada hum? Nama-nama benda. Nah, berarti ini ada berapa sifat jumlah? JM dan MMI. Dua. Jadi begitu ya ibu-ibu caranya Jar majrur. cara mudah mencari maf'ul, cara mudah mencari fa'il. Jadi kalau cara mudah mencari fa'ilnya itu tadi ambi fi'il amr, domirnya anta, fa'ilnya anta. Kemudian kita terjem ambi, kita cari terjemnya di bawah kolom. Beritahukanlah kan gitu ya kan? Siapa yang diperintah memberitahu? Anta. Kepada siapa anta diperintah untuk memberitahu? Kepada siapa? Kepada hum. Maka ini maf'ul pertama. Apa yang anta beritahukan kepada hum? Pada mereka. Itu adalah maf'ul Kedua. Ya, perhatikan nama itu kan tidak berakal, Bu. Ya kan? Iya. Maka untuk maf'ul yang kedua, pertanyaannya apa yang? Ya kan? Ya tadi. Iya. Apa yang di, ya kan? Tapi untuk Apa maf'ul yang- pertama saya pakai pada, bukan pada ya. Ini pada, ini apa? Pada siapa di? Pada siapa di titik-titik? Pada siapa diberitahukan? Pada hum. Hum, karena hum itu berakal manusia, maka Hum. pertanyaannya siapa? Man. Ya. Siapa itu kan man, benar nggak? Iya. Kalau karena asma ya, asma'ihim itu enggak berakal, benda mati, maka pakai ma. Apa-apa, ya kan? Jadi intinya kalau man itu untuk makhluk berakal, ma itu pertanyaan untuk makhluk yang tidak berakal. Apa yang diberitahukan oleh anta kepada hum, itulah maf'ul kedua. Maf'ul. Kedua. Nah,
orang yang diberitahu oleh anta itulah maf'ul Pertama. gampang kan? Bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Yang ya Adamu itu kenapa enggak ditarkib Ustazah? Ya, dibikin panjenengan pusing, nggak usah. Oh gitu. Ya. Untuk sementara nida nggak usah ditarkib. Ya. Ya, baik itu. Jadi kalau ketemu setelah kola ya kulu meskipun Adam ini Adamu, tapi kan terhalang oleh ya nida, ya enggak? Iya. Maka tidak bisa difailkan punyanya kola meskipun kola itu domirnya 2. Tahu alasannya? Karena ada yang Karena tidak. ya itu Ya tadi. terhalang oleh nida. Iya. Kan tadi kan kola fi'il madi domirnya huwa failnya lihat dulu. Ya enggak? Iya. Nah, meskipun setelah itu ada Adamu, tapi dia bukan failnya kola. Karena terhalang oleh yanida. Karena di sini Adam itu Bagi jam orang yang diseru oleh Allah. Gitu loh. Orang yang dituju, wahai Adam. Nah, di rumah. Ya. Kalau Kan ya? seandainya nggak ada ianya Emang berarti kerja? jadi fa'il ya Ustazah. Iya, betul, 100 pintar. Misalkan kola Adamu, berarti Adam berkata. Ya kan? Ya. Berarti itu failnya. Iya, kalau Adamnya. kola Adamu berarti Adam Berkata. Sudah bisa membedakan? Ya, Insya Allah. Mm-mm. Kapan Adam bisa menjadi fa'il? Apabila tidak terhalang oleh nida. Iya. Ya, kalau sudah ada nida, berarti Adam itu kan termasuk objek yang diseru. Iya. Yang difirmani Allah, ya kan, yang menerima firman Allah. Berarti kan objek itu sebetulnya. Oh iya. Ya kan, orang yang dituju kan. Kala dia berfirman, Allah berfirman. Pada siapa Allah berfirman? Pada Adam. Nah, ya, tahu kan jawabannya? Kalau difailkan cocok enggak? Tidak. Kalau Tidak itu cocok. difailkan, Adam difailkan, berarti yang berkata Allah atau Adam? Adam. Tuh. Berarti Kalau nggak cocok. Adam difailkan, katanya yang berkata Adam apa Allah? Adam. Adam. Padahal yang dimaksud ini yang berkata itu Allah. Adam itu orang yang dituju oleh Allah, kan gitu. Berarti kalau panjenengan ya Adamu dijadikan fa'il, berarti panjenengan salah memahami kalimat ini. Benar nggak? Iya. Karena akhirnya yang berkata Adam, bukan Allah kepada Adam, ya enggak? Iya. Sudah, paham? Paham. Sama sudah. Dilihat dia ada nida atau enggak. Kalau dia terhalang nida, berarti dia bukan fa'il. Ya. Iya. Dia berarti objek yang diseru, ya enggak? Iya. Iya. Objek yang diajak ngomong oleh Allah, kan gitu. Katakanlah itu sudah fi'il fa'il. Sudah ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kita lanjut ke kaidah yang kedua. Kola perlu itu tidak kalau jadi jumlah baru. Sudah ya ini ya? Sudah sesuai ya dengan apa yang kita bahas? Ya, betul ya? Ya. Kalau panjenengan enggak sulit mencari, ada jerbi terletak setelah ambi, setelah fi'il. Ya sudah, dia pasti maf'ul kan gitu. Mantap gitu. Itu. Saya sering dengar di kelas ini. Semoga beneran. Ya, ini kita coba kerjakan kul. Ya. Kul. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Kenapa warnanya? Domir antum. Domir anta. Anta. Ya, Iya, antum. Kul. Fi'il apa?
Fi'il amar. Domirnya Anta. fa'ilnya Fa'ilnya Anta. anta. fa'ilnya apa? Anta. Berarti jumlah fi'liyah fi'il fa'il apa jumlah fi'liyah fi'il kalau sudah Jumlah fi'liyah fi'il fa'il. gampang ya ternyata ya sekarang nyarinya. Nah. Jadi setiap ketemu fi'il cara narkibnya gitu ya. Kul fi'il amr domirnya anta. Bu Titin silakan pakai hijab. Oh ya, Kul domirnya anta ya. Fa'ilnya anta. Anta. Perhatikan. Setelah kul ternyata jumlah atau sibah jumlah? enggak Jumlah. 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 Berarti kalau jumlah berarti perkataan langsung atau bukan? Perkataan langsung. langsung. Temu ya kesimpulannya berarti Iya. banyak tidak perlu membaca sampai panjang baru menyimpulkannya. Jadi Fi'il amar. kunu Fi'il fa'il. karena ya kunu kok karena ya kunu berarti ditarget sebagai jumlah apa? Fi'liyah apa ju'emu? Jumlah fi'liyah. Mubtada'iyah. Oh kok jumlah fi'liyah sih? Kemarin kan saya sudah cerita. Jumlah mubtada'iyah. Karena itu satu-satunya fi'il yang tidak butuh yang tidak punya fa'il. Dia punya mubtada. Maka tidak bisa digolongkan sebagai jumlah Iya. maka ini adalah jumlah mubtada. Iya. Jadi Ya. mubtada. Kunu gitu kan Ya. domirnya Antum. Antum. domirnya Iya, antum. antum Antum. mubtadanya Mubtadanya antum. karena masuknya ke dalam jumlah mubtada ya kan kita enggak ngomong domirnya antum fa'ilnya antum ya enggak Iya. Ya. benar enggak Ya. kunu ya kan domirnya Antum. mubtadanya antum. nah gitu karena masuk ke dalam jumlah mubtada. Iya. Ya. Beda dengan kul fi'il amr domirnya anta fa'ilnya. Karena untuk ini ada apa? Kuno bukannya fi'il madhi, Ustazah. Ibu udah T3 mau wisuda. Ibu Udah. udah T3 Spesial mau dia wisuda. spesial. Kan saya sudah bahas yang kemarin. Rekamannya nggak didengerin ya. Karena itu satu-satunya fi'il yang tidak punya Iya. tidak punya fa'il. Maka dia tidak bisa digolongkan menjadi jumlah fi'liyah. Ya, kalau di ilmu nahwu yang lain di luar tamyiz ini isim kana istilahnya, ya kan? Kan aneh. Ada fi'il kok bentuknya isim. Loh kan aneh kan? Iya. Maka dia tidak boleh digolongkan sebagai jumlah fi'liyah. Karena sebagai fi'il dia itu tidak sempurna. Maka karena beserta tasrifnya itu dinamakan fi'il nakis. Fi'il nakis, fi'il yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Fi'il tidak sempurna. Dia tidak butuh fa'il, tapi dia butuhnya isi mubtada dan khobar. Loh kan aneh toh. Tahu ya ceritanya. Kenapa? Karena tidak ditarkib sebagai JE. Karena dia tidak membutuhkan fa'il. Dia butuhnya apa? Mubtada. Butuhnya mubtada. Mubtada. Ada dan apa? Khobar. Ada khobar. Maka dia dikatakan fi'il nakis, fi'il yang tidak sempurna. Hanya tidak digolongkan ke dalam jumlah Fi'liyah. Hanya kalau saya jelasin ya, kanu jumlah fi'liyah, fi'il madhi. Ya, isimnya antum loh. Nya tambah repot kan? Nya repot nggak? Pusing nggak? Malah bingung. Tambah bingung kan? Kalau ini saya target sebagai jumlah fi'liyah, pusing kan tambah?
Iya. Ada fiil kok Dan itu isimnya jam antum, berapa? adanya antum kan UTW. nanti menjadi campur baur ya. Iya. Ya, maka langsung kita target sebagai jumlah mubtada. Mubtada iya. Karena khusus kana yakunu kun butuhnya mubtada dan khobar. Kebalikan dari inna. Kalau inna itu nasoba rofa'u. Menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Kalau kana ndak, kana rofa'u nasoba. Maka antum ini menduduki kedudukan rofa. Sudah. Ya. Itu Inna setelahnya itu khobar. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Karena apa? Rofa'u nasoba. Karena rofa unasoba. Yang rofa sudah ada di dalam domir antum, ya enggak? Mubtada kan? Ya kan? Karena rofa'u. Yang rofa apanya? Mubtadanya. Ya. Karena rofa nasob. Yang nasob apanya? Khobarnya. Maka ini hijarotan kok nasob. Berarti cocok nggak jadi khobar? Cocok. Maka ini Khobar. Nah, kamu katakanlah apa? Disuruh ngomong apa? Kalian jadilah batu. Ya. Kalian jadilah batu. Karena itu artinya ada, bisa ada, adalah, menjadi amar, menjadi jadilah, ya kan? Kalian jadilah, ini kan amar toh sebetulnya. Tapi kan tidak sempurna, maka dimasukkan ke dalam Jumlah mubtada iya. Kalau secara tarjim tetap jadilah, ya kan? Iya. Kalian jadilah batu. Batu. Ya. Kamu katakanlah kalian jadilah batu. Ini au atau, ya kan? Iya. Atau ini nasob lagi, berarti khobar lagi. Khobar lagi. Khobarnya karena. Karena rofa'u nasoba. Karena rofa'u nasoba. Gampang kan diingat-ingat. Nah, maka sebetulnya kalau panjenengan hafal judul-judulnya huruf di tamyiz itu penuh rahasia. Ya. Jadi kalau panjenengan kesusahan karena mubtada khobaron gitu kan agak susah. Iya kan? Maka paling gampang ingat judulnya aja, karena rofa'u Nasoba. Nah, yang disebut pertama rofa'unya itu mubtada, nasobnya itu khobar. Demikian juga dengan inna. Inna nasoba rofa'u. Berarti yang nasob apanya? Mubtada. Yang rofa Khobarnya. Tuh, ya. Sudah? Gampang kan? Ya. Ini kul lagi. Kul lagi, ya kan? Kul. Fi'il domirnya anta. Fa'ilnya anta. Domirnya anta, fa'ilnya anta. Ketemu inna. Allah. Berarti jumlah apa sih jumlah? Jumlah. Kalau jumlah berarti perkataan langsung apa bukan? Perkataan langsung. Maka inna pagar. Di mana lagi pagarnya? Allah. Allah. Di mana lagi? Di mana lagi? Kemudian di mana lagi? Bil fahsya'i. Oke, pagar sudah kita buat, kita analisa jumlah. Jumlah kalau diawali oleh inna berarti jumlah apa? Mubtada Jumlah mubtada iya. Setelah inna ada isim al, berarti inna ditarget sebagai apa? Taukid. Ini jangan lupa ya Bu. Kalau nanti ketemu soal kayak gini, inna di garis bawah. Ini apa? Jangan dijawab IMK. Ya. Ya. Jawabnya apa? Taukid. Alasannya karena setelah inna adalah isim al. Jadi ada dua alasan kan? Allah kan isim nama. Ya.
Selain isim nama, dia juga isim berawalan alif lam. Berarti ini JMU ada. Kemudian la ditarkib Huruf mabni. huruf mabni. Pokoknya di luar yang 4 ini huruf mabni ya Bu. Yang huruf yang ditarkib itu apa? Ina, taukid. Kemudian apa lagi? Asyar. Asyartu. Kemudian apa lagi? Estif. Atof. Istifham. Kemudian ini apa ini? Atof. Atof. Kemudian apa lagi? Mustas. Mustas. Nah, Ila. Ila nasoba. Oh ila nasoba linakirah sih. Mustasna. Berarti ila ditarget itu, ditarget ya sebagai huruf istisna. Kemudian ya'muru isim apa fi'il? fi'il. Jumlah Ayo fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Domirnya huwa. Fa'ilnya lihat dulu. Fa'ilnya lihat dulu sesudahnya. Rofa apa ada apa enggak? Tidak. Berarti jumlah fi'liyah fi'il fa'il apa jumlah fi'liyah fi'il toh? Fi'il fa'il. Ya'muru fi'il mudhari domirnya Huwa. fa'ilnya Huwa. fa'ilnya huwa. Kenapa? Karena setelahnya ya'muru tidak ada isim Rofa. pintar. Gampang kan? Gampang. Ada jarbi terletak setelah fi'il. Berarti Maf'ul. gampang loh. Gampang. Targetnya apa ini? Jumlah Tarkib maksimal. Kenapa kok maksimal? Nah, ada taukid. Kalau yang di atas targetnya apa? minimal. Minimal. Kenapa kok minimal? Tidak ada BK. Tidak ada Wis BK. pinter-pinter dah ujian 100 semua udah selesai aja sampai di sini. Nggak usah belajar ya. Nggak usah lanjut. Cukup ya sampai di sini. Lanjut. Kalau bisa itu jadi seneng ya. Iya, Ustazah. Belajarnya jadi nggak capek. Iya. Ya, coba kita cek KJ-nya benar ya. Khobar atau khobar ya. Perhatikan atau wajib ditulis karena termasuk huruf yang ditarget. Ya, ini maksudnya huruf yang wajib ditarget itu ditulis di atas, ditulis di bawah juga ditulis. Jadi nanti kalau ditulis suruh nulis target lengkap seperti yang di bawah ini ya. Jangan langsung target minimal, kecuali ditanya targetnya apa, suruh nyentang ya. Kalau suruh nulis harus lengkap. Karena ini kalau ditulis lengkap di samping ini tidak cukup, maka ditulis di bawah gitu loh. Perhatikan Ina adalah taukid. Kalau jumlah ya'muru jumlah fi'liyah ya'muru fi'il mudhari domirnya huwa fa'ilnya huwa, maka huwa di bawah wajib ditulis ya. Iya. Kalau setelahnya ada isim rofa berarti huwa tidak ditulis. Tidak ditulis, nanti rancu. Tidak mungkin satu fi'il punya dua fa'il. Diingat-ingat yang penting-penting itu ya. Setelah pola yakulu berupa sibah jumlah. Kalau berupa sibah jumlah berarti dia menjadi hal. Nah, ini contohnya. Wa'id ola ya, perhatikan ini. Oke, saya naik supaya bisa dibaca ini. Ayo kita target agak cepat. Tanda baca. Itu jika tidak tolong ini yang pakai nama iPhone Mbak pakai hijab ya Mbak. Asyartu. Asyartu ya. Berarti ditarget kan?
Iya. Kemudian kola fi'il apa? Jumlah Fi'il dia. Kola fi'il apa? Fi'il Madi. Madi domirnya Makannya fa'ilnya lihat fa'ilnya Wah. Fa enggak. fa'ilnya lihat dulu ya. Lihat dulu. Ternyata setelah kola ada Musa tanpa nida. Tanpa nida kan? Iya. Nah, maka ini adalah fa'il. Fa'il. Ya. Musa ini ketika rofa, ketika nasab, ketika jar ya kayak gini. Karena dia isim goiru Sorry. ya, berarti ini kola adalah jumlah fi'liyah fi'il. Kenapa? Setelahnya ada Musa tanpa nida. Paham maksud saya? Iya. Kalau kola ya Musa, berarti boleh nggak Musanya difailkan? Tidak. Nggak boleh. Berarti kola fi'il madi, domirnya huwa, fa'ilnya huwa. Itu ya, sudah tahu ya bedanya. Iya. Nah, kola berkata Musa, ini berarti pagar ganda, ya kan? Ya enggak? Iya. Ya kan, ini kan pagar ganda. Sudah tam. Sudah tam. Ya kan? Iya. Perhatikan, setelah kalamnya ini tam, ternyata berupa sibah jumlah. Berarti jumlah baru atau bukan? Jumlah baru. Loh, ya Allah. Bukan. Dia jumlah apa sibah jumlah? Kalau sibah jumlah berarti perkataan langsung atau bukan? Bukan perkataan langsung. Kalau bukan perkataan langsung berarti ditarget jumlah baru atau bukan? Bukan. Maka ini adalah hal. Ya. Karena JM dan JM-nya bukan B, ya enggak? Iya. Jadi Ya, kalau Pak, JMB berarti maf'ul saja. Kalau JM-nya B berarti tamnya ini maf'ul sampai di sini tamnya berarti. Iya. Ya. Jadi bukan garis 2 di situ ya. Ya, garisnya 2 di sini. Ya. Iya. Kalam sudah tam ya maksudnya. Ini kan bainatul kalam. Ya kan? Musa berkata kepada kaumnya. Ya. Musa berkata kan sudah dipahami, ya kan? Iya. Pada kaum kan keterangan aja. Bisa aja Musa berkata kepada Tuhannya. Ya enggak? Iya. Sesuatu yang bisa diganti-ganti, maka itu adalah keterangan tambahan. Ya. Apa isi perkataannya? Setelah hal ini, ya kaumi, ada nida berarti tidak ditarkib. Tidak ditarkib. Kemudian ini ada inna, berarti Taukid. Kemudian pagarnya di mana lagi? Kemudian di mana lagi? Kemudian di mana lagi? Ampusakum. Ini JM-nya saya hapus saja. Kalau belajar bareng gini kayak gampang ya. Tapi sebetulnya ya memang gampang. Oke, ini tidak ditarget. Inna diikuti oleh domir. Berarti inna ditarget sebagai apa? IMK atau taukid? Taukid, ya. Kemudian kum menjadi apa? Menjadi jumlah mubtada ya. Iya. Dari mubtada. Inna nasab rofa'u. Ya kan? Iya. Inna nasoba rofa'u. Ya, berarti ini domirnya ini nasob, tapi nasobnya enggak kelihatan karena domir mabni. Ya kan? Iya. Oh iya. Ya enggak? Iya. Ini domir. Nah, domirnya mabni, ya kan? Iya, domir mabni. Jadi nasobnya tidak tampak. Ya. Tidak tampak nasobnya, benar enggak? Iya. Ya. Karena mabni nasobnya kan enggak nampak, ya. Iya. Nah,
Kemudian kalau sudah nasab, kita kan tadi ina nasoba rofa'u, cari yang rofa. Ini anfusa nasab. Kemudian ini dolam tum. Ya, kalian menzolimi. Ini fi'il atau isim? Tolong. Fi'il. Ada nggak yang rofa? Nggak ada. Maka perhatikan. Jika setelah mubtada, perhatikan baik-baik. Jika setelah mubtada, ini nanti kalau ini anfusa dikhobarkan kan berarti inna nasoba, ya kan? Iya. Padahal rumusnya inna nasoba rofa. Wow. Nah, perhatikan. Siapakah yang berhak menjadi khobar? Perhatikan penjelasan saya. Jika setelah mubtada, jika setelah apa? Mubtada. Tiba-tiba ada fi'il, ya enggak? Iya. Tiba-tiba ada fi'il, maka dia pasti khobar. Khobar berupa jumlah fi'il. Iya. Oh gitu. Dolam tum fi'il. Fi'il Madi. Domirnya. Domir antum. Fi'ilnya. Antum. Ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il atau fi'il aja? Fa'il. Fa'ilnya berupa domir. Antum. Wajib ditulis. Kalau enggak tahu ini fa'il. Ya. Fi'il fa'il. Nah, ini anfusa ini punyanya dolam tum. Karena apa? Mubtada sudah terhalang oleh jumlah fi'liyah, paham ya? Ya. Setelah fi'il ada isim nasab, maka pasti Jadi kalau mudhof ilaih itu yang diperhatikan adalah i'rabnya mudhof. Jangan i'rabnya mudhof ilaih karena mudhof ilaih itu selalu berarti kan nggak bisa untuk dibedakan dia nempatin apa, ya kan? Ya, saya ulangi. Untuk memberi kedudukan, maka selalu perhatikan i'rabnya. Kalau bentuknya mudhof ilaih yang diperhatikan i'rabnya mudhof apa i'rabnya mudhof ilaih? Karena mudhofnya anfusa itu mudhof, maka dia maf'ul berupa mudhof. Tarkibnya maksimal. Apa kok maksimal? Ada taukid. Ada apa? Selain taukid ada apa? Ada hal. Ini ya, ada hal kita tahu taukid. Maka ini tarkibnya maksimal. Ini ada yang mau ditanyakan? Saja jadi khobar itu bisa dalamnya fi'il ya. Jumlah Bisa. Ayo nyanyi. Nyanyi. Ayo nyanyi. Khobar Yang itu menjadi khobar. Ma'rifah. Nakiro. Jumlah fi'liyah. Jumlah mubtadaiyah. Dan juga masdar mu'awwal. Udah pinter itu loh. Berarti bisa enggak jumlah fi'liyah jadi khobar? Bisa. Jumlah mubtadaiyah bisa enggak menjadi khobar? Bisa. Jika jumlah bisa enggak jadi khobar? Bisa. Masdar mu'awwal bisa enggak jadi khobar? Bisa. Ya, ketemu jawabannya. Oh iya. Maka kenapa T3 ini wajib nyanyi? Hafal. Karena kaidahnya ada di lagu itu semua. kunci itu ya, Ustazah ya. Kunci. Minimal panjenengan harus hafal lagunya, apa yang termasuk mubtada, apa yang termasuk khobar, apa yang termasuk fa'il, apa yang termasuk maf'ul. Sekarang nyanyi, apa yang menjadi mubtada? Yang menjadi mubtada. Nakiro al-ma'rifat. alam Domir isyarah. mausul
mudhaf ilaih. Isyarah Besar ilaih. mausul fi'il mausul dan juga Masdar awal. nah yang menjadi fa'il Semuanya itu. kecuali Apa ya? Aduh. Semuanya yang kecuali menjadi fa'il semuanya. kecuali Apa ya? Huruf madruf betul. Kecuali apa yang tidak bisa menjadi mubtada dulu, jangan ke jumlah fi'liyah. Ada yang tidak bisa menjadi mubtada, yaitu jar majrur, dzaraf majrur, hikmah, atau Bisa. sekarang yang menjadi fa'il. Yang menjadi fa'il semuanya kecuali yang judul domir semuanya, domir semuanya, kecuali domirnya fi'il bisa menjadi fa'il, kan gitu. Iya, udah lupa. Kalau kita mau nambahin sendiri kan gitu. Kecuali domirnya fi'il bisa menjadi fa'il. Dolam tum, domirnya antum, fa'ilnya antum. Loh bisa tuh? Oh iya. Iya. Kalau yang di atas, yang menjadi fa'il semuanya. Kecuali Jar majrur dzaraf madruf domir semuanya tidak bisa menjadi fa'il, ya enggak? Kalau kita mau nambahin sendiri, ya enggak? kecuali domirnya fi'il. Ya kan? Iya, Kalau iya. kita mau nambahin sendiri, ayo diulangi. Yang menjadi fa'il. Semuanya. Berarti semuanya bisa enggak jadi fa'il? Bisa. Berarti kalau ada kecuali, berarti ini kecuali ini kan enggak bisa jadi fa'il, ya enggak? Iya. Kecuali Jar majrur dzaraf madruf terus domir semuanya. Domir semuanya. tidak bisa, Domirnya tidak bisa menjadi fa'il, ya kan? Kalau kita mau tambahin sendiri biar lebih paham. Ya Kak? ya. Kemudian nyanyi lagi kecuali Domirnya fi'il. fi'il bisa menjadi fa'il, ya enggak? Ya enggak? Ya. Ya contohnya dolam tum fi'il mati, domirnya antum, fa'ilnya antum. Lah ini domirnya fi'il kan bisa menjadi fa'il. Iya. Ya, tapi kalau domir kum nggak bisa jadi fa'il. Ya, tidak menjadi fa'il. Ya kan seperti tadi loh, ada anta, ada hum yang di atas tadi loh. Anta jadi fa'il, humnya kan nggak bisa jadi fa'il, jadi maf'ul, ya kan? Ya, clear ya. Yang menjadi maf'ul. Yang menjadi maf'ul nakiro alam domir Salam. mausul mudhof ilaih isaroh mustaqil mausuf silah mausuf sifat jar majrur dzaraf madruf dan juga kok tekan dorof Masdarmu awal. masdarmu awal. Jadi yang menjadi maf'ul itu lagunya sama dengan khobar. Maka apa-apa yang menjadi khobar bisa menjadi maf'ul. Oh, Ya, sudah ya, clear ya. Oke, sudah selesai? Sudah betul ya apa yang kita kerjakan? Kemudian latihan ketiga.
Ida jika ini Ayo positif. cepat. Udah. Siapa yang bisa ngerjakan ini? Ayo. Wah, Tanda baca. Tanda baca. kemudian lid. Pola Pola fi'liyah, fi'il madi, domirnya Fi'liyah, pola, fi'il madi, domirnya huwa huwa. Fa'ilnya lihat dulu. Setelahnya ternyata ada rofa. Tanpa terhalang nggak sama nida? tidak. Tidak. Kalau tidak berarti bisa nggak jadi fa'il? Bisa. bisa Maka ini adalah kolanya adalah jumlah fi'liyah. Loh, Fi'il aja, fi'il jadi Fi'il saja. fi'il saja. Kemudian rofa menjadi fa'il perhatikan ini rofa berupa Mudhof kemudian perhatikan. Berarti kalam sudah tam belum? sudah. Berarti pagernya ganda enggak? Ya. Nah, selesai. Ternyata setelah kola, ya kan? Ini kan setelah kola, ya enggak? Ya. Ternyata sibah jumlah atau jumlah? Sibah jumlah. Jumlah. Berarti kalau sibah jumlah perkataan langsung apa bukan? Bukan. Bukan. Maka ini menjadi Hal. itu berupa Jar Kemudian majrur. majrur. Mudhof ilaih. lil malaikati kok mana? Jar Mudhof-nya? Oh, enggak ada deh. Jar majrur aja ya. Ini loh, ini sudah jar kenapa mana mudhofnya? ada Kemudian ini ada inna. Nih. Berarti apa ini? Inna sesungguhnya Taukid. Innanya taukid. Berarti hari gini ya. Ya. Ini terjadi dari dua kata. Ini itu sebetulnya inna dan ni. Jadi ninya menjadi apa? Jumlah mubtadaiyah. Jadi mubtada. Tadi inna itu nasab barofa'u. Iya. berarti cailun khobar. Setelah nasab berarti kita cari yang Rofa. Ayo kita buat pagar dulu. Jail nanti bisa nggak membentuk Bisa. Terus di mana lagi pagernya? Terus di mana lagi? Khalifatan. Tadi inna itu resep rumusnya nasoba, rofa, nasobkan mubtada, merofakkan. Nah, setelah mubtadanya sudah ketemu, berarti kita cari khobar. Khobarnya rofa. Mana yang rofa? Nah, gampang kan ketemu gitu loh. Berarti kalam sudah tam apa belum? Sudah. Berarti pagarnya ganda. Ya kan? Pagarnya kita tebelin. Berarti sisanya ini pasti bayinatul kalam, benar nggak? Iya. Nah, ini ada JM, berarti pasti nah, sisanya loh, ini kok ada di dalam jumlah mubtadaiyah kok ada nasab. Perhatikan. Jailun, fa'ilun, ini isim fa'il. Maka kalau setelah ada isim fa'il pasti ada Maf'ul bihi. Ayo baca. Maf'ul apa yang fa'il bayinat. Maf'ul bayinat. Kok maf'ul bi? Maf'ul bi itu jumlah fi'liyah, Ibu. Maka untuk membedakan tidak maf'ulnya di jumlah fi'liyah atau jumlah mubtadaiyah pakai bayi. Ya, dah ya. Iya. Ya, jangan sampai ada yang nulis ini maf'ul bi ya, kacau nanti. Nah, ini kan sudah kalam sudah sudah pagar di sini. Ya. Kan berarti tidak ada sesuatu pun yang miliknya fi'il, ya enggak? Iya. Ya, ini kan sudah masuk jumlah baru ini JMU.
Ada jailun berarti ada maf'ul bayinat. Isim fa'il maf'ul bayinat, isim masdar maf'ul bayinat, isim maf'ul fa'il bayin. Bayin. Jadi nanti kalau ini isimnya maf'ul ya, maka ini pasti rofa, akan menjadi fa'il bayinat. Bayinat. Maka ini rofa, ini isim fa'il, maka ini maf'ul bayinat. Maf'ul Isim fa'il bayinat. adalah bukan kedudukan, jadi tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah khobarnya. Ya, tadi kan ina, nasoba, rofa, rofa'u. Rafa'u. Sampai di sini ada pertanyaan? Agak cepat sedikit, supaya bisa segera selesai. Masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya, saya lanjut. Ternyata gampang kan? Bareng-bareng gampang. Kalau sendirian ya harus gampang dong. Ya perhatikan. It asyartu kola robuka fa'il, ini hal ya. Ini taukid, ini JM mutada, ini khobar, ya. Maf'ul Ini adalah bayinat. hal dan ini maf'ul bayinat. Sudah ya, ketemu ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar alasan. Sekarang kaidah yang ketiga. Apabila setelah kola yakulu itu nasab, ya, maka dia adalah maf'ul. Maf'ul. Ya. Coba perhatikan ya. Wala kode. Ya. Kalimat kufri. Wa TB ya. Tanda baca. Lakode. Huruf. Taukid. Huruf dah. Ayo, lakode. Taukid. 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 Hati-hati yang enggak hafal, jangan di huruf mabnikan. Ya. Jadi seluruh huruf 16 itu taukid. Ditambah ina taukid. Tapi kalau ina taukidnya kan dengan persyaratan, ya kan? Apabila setelah ina makrifat, ya enggak? Kalau seluruh kolom 16 ya tanpa persyaratan, dia taukid sejak awal, ya enggak? Baru memang huruf 16 itu bukan taukid toh? Taukid. Ya kan taukid sejak lahir sudah taukid kan lah kode itu tanpa syarat. Ya. Qalu fi'il apa? Fi'il madhi. Domirnya. Domirnya hum, fa'ilnya. Jadi jumlah fi'il fa'il apa fi'il to? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Sungguh mereka mengatakan. Apa yang mereka katakan? Kalimat. Karena setelah qalu ada kalimata nasab. Ya, ini apa? Mudhof ilaih kan? Iya. Tadi saya berpesan apa? Kalau ada mudhof ilaih, perhatikan i'rab Dari mudhof. Mudhofnya. Kita ulangi. Kalau ada mudhof ilaih yang harus diperhatikan i'rab dari Mudhof. Kalau i'rab mudhofnya nasab berarti Maf'ul. kalau setelah i'rabnya mudhof rafa berarti Fa'il. nah, ini adalah maf'ul. Ya. Berarti kalam sudah selesai. Tam. Ya. Jadi kola dan kadang dia butuh maf'ul, kadang dia enggak butuh maf'ul. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Oke, saya hapus. Nah, ini perhatikan. Wa adalah tanda baca. Kemudian yakulu fi'il apa? Fi'il mudhari, domirnya fa'ilnya berarti kalau gitu jumlah fi'il fa'il apa fi'il to? Fi'il fa'il. Nah, gitu ya caranya. Itu yang kemudian ternyata setelah kola yakulu
kok si B jumlah apa jumlah ini? Si B. B jumlah. B jumlah. Nah, berarti kalau si B jumlah berarti ditarget sebagai Hal. dia berupa JM, ya kan? Ya. Nah, setelah hal ternyata ada nasab. Maf'ul, jadi maf'ul. Maf'ul, ya. Jadi kalam tamnya itu sampai di sini. Jadi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk dapat maf'ul itu tidak selalu susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Perhatikan. Tidak berjajar. Ya, Iya. tidak Ya. langsung. Bisa dia terjeda oleh hal. Maka caranya tetap kita berkata. Siapa yang berkata? Hum. Hum. Maka hum adalah fa'il. Kepada siapa? Ya, kan? Apa yang dikatakan oleh hum? Apa? Apa yang dikatakan oleh hum? Apa? Al-Kadhibah. Al-Kadhibah, kedustaan. Kedustaan inilah dia Maf'ul. kedustaan pada siapa? Pada Pada Allah. Allah. Gitu. Jadi kalau merangkai dan mereka berkata, ya, dusta kepada Allah. Maksimal ya Ustazah. iya maksimal dong, ada hal. Ya, maka kalau membuat terjemah lengkapnya kan fi'il, fa'il, maf'ulnya dulu. Kalimat inti itu harus digedeng dulu ibu-ibu sekalian kalau membuat terjemah lengkap. Mereka berkata dusta kepada Allah. Allah. Ya, ya selesai. Ya. Allah. Ya. Lakode ya, ini tidak ada soalnya ini ya. Kaidah. Ya, kaidah ketiga nasab. Wa TB lakode taukid ya. Qalu jumlah fi'liyah fi'il fa qalu fi'il Madi. domirnya fa'ilnya ini adalah jumlah fi'liyah fi'il fa domirnya hum, ya kan? Qalu berkata, siapa yang berkata? Hum. Maka hum adalah fa'il, ya kan? Apa yang dikatakan oleh hum? Apa yang dikatakan oleh hum apa? Kalimatal kalimat kekafiran. Perhatikan dari i'rabnya mudhof. Ya. Ini adalah mudhof ilaih. Kemudian ini ada lagi wa tanda baca. Yaqulu fi'il Mudhorik. mudhari. Domirnya fa'ilnya maka hum menjadi fa'il. Mereka berkata, apa yang dikatakan oleh mereka? Kadzibah. Kedustaan. Ya. Pada siapa mereka berkata dusta? Pada Allah. Ini JM karena ini Allah, maka dia adalah hal, bukan bi. Ya kan? Kalau billahi berarti ya, ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke yang keempat. Kaidah yang keempat. Nah, ini gampang ya. Takulu fi'ilmu domirnya fa'ilnya. Oh, antum gimana? Domirnya domirnya apa? Oh, tadi ada saya dengar. Takulu Antum. Antum kalian.
Ini jumlah fi'liyah apa jumlah mubtada'iyah? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilmu, Mudhari. Dore. dhamirnya, Antum. 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 fa'ilnya. Antum. Antum. Berarti fi'il fa'il apa fi'il aja? Fi'il fa'il. Iya. Berkata. Siapa yang berkata? Antum. Kalian. Kalian. Apa yang dikatakan oleh antum? Ghairul haq. Ini nasab. Ya. Ini adalah dorof Adrul. dia menjadi Af'ul. Nah, setelahnya, jadi gitu ya Bu ya, kita cari caranya seperti itu. Yang nasab itu kalimat inti dicari dulu. Nah, ini kan ada sisa, ya kan? Sisanya adalah JM. JM-nya pakai ala, bukan bi, maka dia hak. Gitu loh. Gampang kan? Iya. Targetnya apa? Target maksimal. Pinter, udah selesai. Jadi selalu carilah kalimat inti. Kan gitu pesan saya dari awal, ya enggak? Ya, sudah ya. Sama ya. Kemudian kita cari aja. Nah, ini kaidah yang terakhir. Kita review. Qala yaqulu apabila setelahnya perkataan langsung ditarkib sebagai jumlah baru. Untuk kita tahu itu perkataan langsung, cara mudah mencari cirinya adalah Jumlah atau jumlah. jumlah atau sibah jumlah. Kalau jumlah berarti pasti jumlah Baru. dan itu adalah perkataan Langsung. Kalau sibah jumlah berarti ditarkib sebagai Hal. apabila sibah jumlahnya berupa sibah jumlah jar. Majrur. Kalau sibah jumlahnya mudhof ilaih, maka perhatikan Mudhofnya. mudhofnya. Kalau mudhofnya nasab berarti Maf'ul. kalau mudhofnya jar berarti Hal. ya kan bisa mudhofnya jar karena berupa sibah jumlah jar majrur dan mudhof ilaih, ya enggak? Dorof madrub. Nah, kecuali kalau jarnya jar apa? Jarbi, maka dia menjadi Maf'ul. Nah, ya. 1, 2, 3 sudah dikuasai. Sekarang masuk yang keempat. Apabila setelah kola yaqulu berupa sifat dari kola. Ya. Ini wal yaqulu qaulan syadidan. Ini wa ini tanda baca, ya kan? Ini tanda baca. Kemudian ada lam. Ini lam yang bermakna hendaklah. Ini sebetulnya Allah itu memerintah tapi halus. Ya. Anjuran. Hendaklah. Ya. Hendaklah para peserta belajar sebelum ujian. Itu sebetulnya perintah enggak? Ya. Perintah. Kan kalau saya ngomong para peserta gini, sebelum ujian belajarlah. Apa saya ngomong sebelum ujian hendaklah belajar. Sama enggak isinya? Sama. Cuma yang satu tuh to the point berupa perintah. Kalau yang ini lebih halus. Ya merintah tapi halus, ya enggak? Ya. Nah, maka ini lamnya ini kelompoknya masuk ke lam tidak, lama tidak, liwal fal. Hendaklah. Ya, kalau yang li di kolom 8 itu kan an hendaknya, lan tidak akan, dan kalau supaya li supaya. Lah ini kan bukan supaya, ya kan? Ya. Kan supaya mereka berkata, kan bukan supaya toh? Hendaklah. Nah, berarti ini kan merintah, tapi Perintah. alus. Kalau merintah alus berarti ini huruf mabni kolom
Eh, 10. 10. Ini H10 ya. Tapi kalau ini 10. artinya agar, itu berarti kolom 8. 8. Berarti ini ya yakulu adalah fi'il Jumlah fi'il Jumlah fi'liyah. Mudorek. Mudorik. mudorek. Lahum. Mudoreknya ini jazm. Ya jazmnya nunnya hilang. Ini yakuluna. Ini enggak ada. Tanda jazmnya nunnya hilang. Berarti ini fi'il mudorek jazm. Domirnya Hum. hum, fa'ilnya. Hum. Nah, berarti jumlah fi'liyah fi'il Fa'il. ya. Kemudian ini ada fi'il, susunannya qaf lam. Ini ada isim, susunannya juga qaf lam. Berarti masih ingat ini apa namanya? Maf'ul. Maf'ul mutlak. Pintar. Hmm. Ini maf'ul mutlak. Ya. berupa mausuf sifat, Apa mausuf? sifat, Sifat. Nakiro. Nakiro sifat. Sudah ya, ketemu ya. Jadi kalau setelah qala yakulu itu berupa sifat, maka dia adalah bayinatul kalam. Mutlak. Ini apa? Berarti tanda baca. Kul. Berarti fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Berarti jumlah fi'liyah bukan. Jumlah fi'liyah. Fi'il amar. Domirnya anta, Anta. fa'ilnya. Anta. Terus kemudian kalam sudah tam. Ternyata ada sifat jumlah. JM, Dan ada sifat. ya, Maf'ul. Ya. Kalau isim dan fi'il susunan hurufnya sama, dia pasti maf'ul Mutlak. berupa mausuf, Sifat. nakiro. Nakiro Alhamdulillah, sifat. Rabbil alamin ya, sudah ketemu ya. iya, Oh, susunan masuk sifat itu jadinya maf'ul mutlak ya. Loh, jangan dibalik gitu, Mbak. Ini maf'ul mutlak berupa mausuf sifat, bukan mausuf sifatnya itu karena maf'ul mutlak. Ini Jadi maf'ul tidak semua mutlak berupa mausuf mausuf sifat. Bisa aja enggak mausuf sifat. Ya. Maf'ul mutlak itu kalau Perhatikan, pengulangannya. yang penting maf'ul mutlaknya ini susunan huruf isimnya sama dengan susunan huruf fi'il. Qaf lam, qaf lam. Iya. Ya. Kan Qala kolak yaqulu kul. Oh, Ya. iya. Qala yaqulu kul. Ya. Kemudian qaulan. Kan kalau di buku hijau qala yaqulu qaulan. Di buku hijau kamu ya. Itu ya. Oke. Ya. Ya, akhiri sampai di sini. Ya. Jadi paham. Selamat belajar. iya, Ya, ini sama wakul kahuma ya. Kul jumlah fi'il amar, domirnya anta, fa'ilnya anta. Wa tanda baca kul jumlah fi'liyah fi'il fa'il, domirnya anta. Lahum menjadi Hal. berupa jar majrur, kaulan kaliman menjadi maf'ul mutlak, Nakiro sifat. menjadi maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul Mutlak. Oke, inna ditarget sebagai Taukid. kenapa kok taukid? karena domir Domir. Di depannya tanpa nida. Adalah domir. bum, Kum jumlah mubtadaiyah. Mubtadaiyah.
Ina tauhid ya. Kemudian fikum adalah JM mubtada. Tiba-tiba ada fiil. Berarti Berarti khobar. khobar Khobar diawali oleh la. Lanjut lagi. Ya kan? Tahu Iya. huruf 16 kan? Iya. La. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, takulu, fi'il, Ilfa'il. fi'il apa? Takulu, fi'il apa? Mudorik. Fi'ilnya Antum. fa'ilnya Antum. berarti jumlah fi'liyah fi'il, Fa'il. sisanya ada susunan huruf fi'il dan isimnya sama. Ya. Berarti Nakiroh. maf'ul mutlak berupa Maksud sifat. jadi yang penting itu maf'ul mutlaknya bukan mausuf sifat. Oh, berarti mausuf sifat itu maf'ul mutlak, enggak begitu. Iya. Ya. Jadi maf'ul mutlaknya berupa mausuf Sifat. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa Bun. diambil manfaatnya. Ya. Untuk KJ li-nya itu masuk kolom 8 di KJ. Di atasnya slide itu. Oh ya, nanti direvisi ya. Oh, yang betul yang karena 10 ini ya. artinya hendaklah ya, bukan agar. Oh ya. Ini kan hendaklah. Coba dinyanyikan aja. Nanti kan ketemu ini kolom berapa. Ya. Iya. Artinya kan hendaklah. Berarti kan kolom 10. Hendaklah. Lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah ya kan. Apa lagi? Ya enggak? Iya. Ya nanti dikoreksi sendiri ya di catatannya. Ini kolom 10 ya. Huruf kolom 10. Kolom 10 bukan kolom 8. Jadi ini jazm bukan nasab. Karena artinya hendaklah. Ya, perintah kan ini, tapi alus. Perintahan. Coba kalau li-nya kolom 8, hendaknya lanti. Kalau demikian supaya kan dan supaya mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Nah, itu kan tidak bermakna perintah halus ya enggak? Iya. Himbauan ya. Himbauan. Karena ini artinya bukan supaya atau agar. Kalau artinya supaya atau agar, maka ini kolom 8. ya. Direvisi aja sendiri ya. Ustazah itu kenapa jazam ya Ustazah? Kalau huruf 8 sesudahnya kan memang fi'il mudhari'nya jazam ya, jadi jazam. Oh, huruf 10 sama juga. Loh, kalau 8 ini nasab, Mbak. Kalau 8 kan nggak bisa merubah. Kalau 8 nasab. Nasabnya sama, kehilangan nun sama. Makanya ini kenapa sekeliru H8 karena baik nasab maupun jazm itu sama-sama kehilangan nun. Jadi yang perlu kita hafal huruf di depannya. Huruf di depannya itu menasabkan atau menjazmkan itu yang perlu diketahui. Iya. Karena efek ke fiilnya itu sama persis, kehilangan nun. Sama-sama kehilangan nun ya. Iya, iya. Paham? Paham enggak? Iya, Ustazah. Efeknya kolom 8 dan kolomnya nasab dan kolomnya jazm, kolom 10-11 itu efeknya sama, kehilangan nun. Nah, untuk kita tahu itu jazm atau nasab, itu harus hafal itu huruf kolom berapa yang menyebabkan hilangnya nun. Kalau yang menyebabkan hilangnya nun itu li kolom 8, berarti ini fi'il mudhari'nya nasab. Kalau yang menghilangkan nunnya ini huruf kolom 10 dan 11, maka mudhari'nya jazm. Gitu ya. Jelas? Jelas, Ustazah. Ya. Untuk menentukan nasab dan jazm ditentukan oleh awamilul mudhari'nya. Kalau panjenengan hanya melihat fiilnya ini kehilangan nun, tidak bisa menyimpulkan. Iya. Paham ya maksud saya? Jadi jangan melihat ke ininya kemudian panjenengan menyimpulkan sendiri tanpa memerhatikan penyebab dari hilangnya nun. Ya.
Apakah Kalau ini dia ditulis kolom H8 berarti ini nasab mudoreknya. Kalau ini 10 berarti jazm. Ya. Dan ini lebih tepat H10 karena artinya hendaklah. Perintah tapi alus. Ya. Bukan supaya atau agar. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya akhiri sampai di sini ya. Semoga apa yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Selamat Amin. belajar ya. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia pasti berhasil ya. Dan pahala itu sebanding dengan payahnya badan. Ya. Barang siapa mau berpayah-payah maka pahalanya akan sebanding dengan payahnya badan. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan kita berpayah-payah tanpa hasil. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan, mohon dihalalkan. Mari kita akhiri dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul. Astagfirullah, astagfirullah, Subhanallah. Allahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta